Kita saja bukan saja kita berkomunitas dalam Kulkana, kita tahu kita juga punya komunitas-komunitas lain. Ada komunitas sosial media, ada komunitas sekolah, ada komunitas kuliah, ada komunitas apapun yang ada dalam kehidupan kita. Tapi yang satu paling pokok yang kita ada dalam kekristenan kita punya komunitas, yaitu komunitas yang berhubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, saya tentu bertanya, sebenarnya apa manfaat sih kita ikut beribadah? Tentunya kita kan sudah ikut ibadah, hari Minggu pelayanan, datang beribadah segala hal. Terus untuk apa? Manfaat apa yang kita dapat? Selama kita ikut pelayanan, selama kita ikut ibadah, selama kita berkomunitas, tentu setiap kita punya komunitas tentu. Ada komunitas motor, ada komunitas mobil, ada komunitas apa saja. Ada alumni segala macam. Dan kita punya grup-grup itu. Tentu kenapa kita mau bergabung di situ? Banyak hal, banyak alasan, banyak tujuan. Tentu kita akan berpikir yang manfaatnya ada. Kita saling hangout, bisa saling bertemu muka, saling ada hubungan, walaupun hanya melalui sosial media, melalui WA. Kalau sekali-sekali kita ketemu dengan masa pandemi begini, pertanyaannya, apa manfaat kita tetap beribadah selama pandemi? Apa? Kenapa bahasa Indonesia menggunakan untuk berhubungan dengan Tuhan selain kita berujian, ada penyembahan seperti kita lakukan ini? Karena ini kita pakai betul-betul secara efisien. Pertanyaannya, tentu kita punya alasan-alasan tersendiri kenapa kita harus beribadah. Kenapa orang Kristen ke orang? Saya merasa Tuhan sudah terlalu beribadah, berdoa, dan kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita, ya, jadi kita patut memuji dan menyembah Dia. Ya, mengapa kita harus beribadah? Ya, gimana? Jenny gimana? Jadi kita perlu Tuhan buat pimpinan Tuhan bisa diarahkan yang baik. Kenapa kita bisa jawab seperti itu? Kita perlu beribadah. Dalam Ulangan 12 ayat 22, saya nggak bisa mungkin baca begini. Kenapa kita harus beribadah? Pertama-tama kita telah melihat sejarah bahwa pada mulanya adalah kosong belontong ini, dunia ini tidak ada isi apa. Tapi oleh kuasa Tuhan menciptakan dan terjadilah siang dan malam. Banyak hal Tuhan buat, ikan, Tuhan membedakan mana daratan, mana laut. Pernahkah kita merenungkan segala pekerjaan yang Tuhan buat? Itu mungkin pekerjaan yang kontroversial ya, di luar akal manusia. Kok bisa terjadi seperti itu? Kenapa kita ada di dunia ini? Cara Tuhan hanya dengan benih kita lahir di dunia ini. Tentu Tuhan punya tujuan. Sampai ke situ lah kita dapat pengertian. Nah, ketika kita menghadapi segala permasalahan, segala tantangan, segala kehidupan, apakah 3 pertanyaan itu masih ada? Terutama pertanyaan yang kedua, alasan-alasan apa yang harus kita tetap mempertahankan untuk kita beribadah? Hilman rajin datang ke komunitas. Apa tujuan Hilman? Bisa datang ke sini. Ya, lebih dekat sama Tuhan aja, Pak. Apakah komunitas ini yang untuk datang kepada Tuhan? Apakah kita gunakan? Itu pertanyaan. Dan sarana-sarana itu apakah membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Atau yang berpikir adalah logika lebih besar, tantangan lebih besar, permasalahan lebih besar, untuk kita tidak datang bersekutu dengan Tuhan? Semua itu kembali pada kita masing-masing. Buktinya, di dalam grup komunitas Kulkana ada 50 kali kalau mau diregistrasi. Berapa yang datang? Tetapi Allah menghargai segala jerih payahmu. Jangan ada rasa segala sesuatu tidak layak di hadapan Tuhan. Itu hanya pemikiran sempit yang diputar-balikan oleh si jahat, sehingga kita berpikir kita tidak ada manfaat. Kita hidup seperti ini dan tidak ada manfaat. Karena kita membandingkan secara sosial, secara latar belakang kehidupan, status kita.
Itu kenapa kita sering berpikir status itu yang membawa kita kadangkala tidak bisa sosialisasi dengan orang-orang lain. Karena iblis membutakan. Tanpa kita sadar atau tidak sadar, iblis membutakan saudara dan saya. Melalui permasalahan, melalui situasi keadaan, melalui kondisi. Kita bisa tawar-menawar. Hari ini saya capek, saya kerja sampai jam segini. Nanti minggu depan aja. Atau berikut aja. Atau kondisi masih pandemi begini, takut, kecemasan. Saya juga takut, saya cemas juga. Tetapi Tuhan telah menempatkan kita di dalam satu komunitas ini dengan schedule, jadwal adalah seminggu satu kali kita datang beribadah. Semua itu kembali kepada saudara, kepada saya dan kita semua. Waktu kita untuk datang kepada Tuhan, waktu kita untuk memberi kepada Tuhan. Dan satu hal yang terpenting, kita menemukan unsur religiusnya hubungan kita dengan Tuhan di setiap ibadah, bukan saja dengan komunitas kita di sini. Ini hanya organisasi belaka. Kita banyak mendengar firman Tuhan yang hebat-hebat, hamba-hamba Tuhan yang penuh hikmat, pengajaran yang luar biasa, pengurapan yang luar biasa. Itu hanya sarana, seperti saya katakan tadi. Itu hanya sarana. Tetapi terpenting Allah mau hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi, sehingga komunitas di mana kita berada akan jadi luar biasa. Ada beberapa alasan mengapa seseorang taat ibadah kepada Tuhan. Satu, itu dalam pemahaman Alkitabiah. Saya hanya merangkul beberapa alasan saja. Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu termasuk manusia. Dia rela menjadi manusia. Dia rela menjadi manusia. Kita telah melewati masa Tuhan disalibkan. Kita tahu bahwa 12 murid Tuhan itu mati secara martir, tapi tidak melebihi hinaan yang Tuhan Yesus alami. Jadi platform kita, kalau kita dihina, kita dianggap remeh orang lain, kita direndahkan, kita dianggap tidak baik, kita dianggap troublemaker, baik di dalam keluarga, di lingkungan keluarga, di lingkungan komunitas, di lingkungan apa, itu selalu yang mempengaruhi saudara dan saya untuk mencari pembenaran. Saya katakan lagi, itu adalah sarana tipu muslihat jahat untuk kita mengeluarkan pendapat dan pembenaran. Kita punya hak. Setiap hukum kita diatur oleh humanity of the right. Manusia punya hak kebebasan. Manusia punya hak kewenangan untuk menyampaikan segala sesuatu secara demokratis dan liberal. Itu melekat ke setiap manusia. Makanya ada undang-undang tentang hak manusia dilindungi. Tetapi jika kita dibandingkan dengan kejadian Yesus, dan dia disiksa di depan imam-imam dan tidak diakui dia sebagai, tidak ada satu perkataan yang keluar dari mulut, tidak ada korban supaya kita dibenarkan, supaya kita sayangi dia, murid-muridnya dia. Mengkhianati itu menggambarkan bahwa kita belajar dari prinsip Yesus, prinsip akal yang kita lihat secara logika. 2 ayat 1-11. Ayat 1, aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan lagi datang kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku. Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang jangan ada yang berduka cita, mereka yang harus berbuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacita adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepadamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak.
dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Ini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang luar biasa, beda dengan jemaat yang ada di Galatia. Perbedaan antara jemaat Korintus dan jemaat Galatia, jemaat Korintus adalah jemaat yang pertumbuhan rohaninya itu fluktuatif. Kadang naik, kadang turun, kadang ya begitulah. Itu bisa terjadi dan terdapat di kita sebagai orang-orang komunitas. Kita bisa lihat, jika kita ada persoalan, permasalahan, apakah kita konsisten tetap berdoa? Apakah kita konsisten datang ke gereja? Apakah kita konsisten tetap bersekutu dengan Tuhan? Apa konsisten? Itu cuma kita yang tahu. Kita sendiri yang tahu. Ayat pertama dia katakan, aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dengan duka cita. Ini menggambarkan bahwa penderitaan Paulus tidak bisa dibandingkan penderitaan Kristus. Kristus lebih luar biasa dibandingkan Paulus. Tetapi Paulus menggambarkan, di tengah tidak mampu dia tetap datang ke jemaat Korintus untuk menghibur, bawa kedukaannya dia tidak mau bawa permasalahan dia tidak mau bawa kesalahan dia, tantangan dia, supaya jemaat Korintus tahu bahwa dia juga manusia biasa. Tetapi dia mau datang kepada jemaat Korintus mengatakan bahwa inilah saya bawa yang sukacita. Itu yang kita harap. Pujian. Respon nggak? Kita bisa lihat pujiannya, ada yang biasa-biasa, yang penting biasa, yang penting kita pujian. Everett udah bagus lah gitu, bikin pertama pujian tentang sukacita yang betul-betul gembira. Itu sebuah ungkapan bagaimana kita memasuki kehidupan kita semuanya ini. Kita tahu bahwa tujuan kita adalah mencari Tuhan, berhubung. Dia tidak membawa kedukaannya, keminderannya, kekurangannya, kesalahannya sebagai manusia. Dia tidak membawa itu. Dia cuma tahu bahwa aku datang untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ketika kita mengambil satu konsep seperti itu, percaya. Di sini dia katakan, sebab itu jika kamu mendukakan hatimu. Kenapa dia katakan kepada jemaat Korintus? Sebab itu jika kamu mendukakan hatimu. Artinya, kadang-kadang kita datang dengan keadaan terpaksa. Karena mungkin teman, istri, suami terbuka saja. Karena tidak enak kepada seseorang, baik kita datang di komunitas, datang beribadah, datang pelayanan. Paulus jabarkan, sebab jika aku mendukakan hatimu, kalau dia datang, dia bawa beban, saya rasa juga orang malas lah mendengar khotbahnya dia. Cuma bicara keluhan, artinya bicara tentang curhat. Banyak kan orang cuma berbicara tentang curhat. Jadi orang harus mengerti tentang kehidupannya dia. Ini Paulus tidak seperti itu. Paulus menggambarkan kita kalau datang kepada Tuhan, kita tidak perlu curhat di tengah-tengah komunitas. Komunitas ini bukan untuk curhat. Kita di dalam komunitas ini membagi kasih, amin. Membangun kasih, membangun persaudaraan. Bukan membangun pilah-pilah, bukan membangun klaster-klaster, atau bukan membangun blok demi blok. Tidak. Walaupun kita setelah habis ibadah ini dengan tujuan, ya kita akan ada bagian-bagian kita. Tetapi ketika ada di tempat ini, yang Paulus menggambarkan di dalam satu komunitas, janganlah bawa kedukaanmu, janganlah bawa keberatan hatimu, janganlah bawa keterpaksaan untuk datang di kulit. Sebab orang yang akan bertumbuh, dia dapat menerobos segala hal-hal yang disampaikan oleh Paulus. Masing-masing harus bawa kasih. Masing-masing harus interpretasi kasih kita seperti apa. Dalam pujian kah, dalam berkomunikasi kah. Supaya kita betul-betul bisa bertumbuh. Kalau kita tidak menginterpretasikan kasih di dalam satu komunitas, di dalam pelayanan, di dalam ibadah, hanya sebagai hanya sebagai kebiasaan, satu waktu kita tidak akan bisa berdampak.
Saya percaya tidak akan berdampak. Saya pernah alami seperti itu. Tekanan, permasalahan, sehingga malam-malam yang biasanya terbangun 1 jam 2 saya nggak mau doa. Itu bisa terjadi malam pertama, malam kedua. Tetapi malam ketiga digerakkan, kamu harus doa. Jangan dikalahkan oleh tipu muslihat iblis dan tantangan. Kamu harus berdoa. Walaupun kita tidak meminta apapun, tapi konsistensi itu yang diperlukan oleh Roh Allah. Konsistensi itu yang diperlukan oleh Roh Tuhan. Saya hanya mendorong apa yang dijabarkan di dalam 2 Korintus ini kepada kita semua, termasuk saya. Kenapa saya harus ambil 2 Korintus 2 ayat 11? Sebab Paulus waktu dia datang di jemaat Korintus yang begitu besar, saya tidak tahu di kampung mana dia datang, gereja apa, cuma bilang jemaat Korintus. Saya coba buka referensi, tetapi tafsiran-tafsiran itu tidak menjelaskan jemaat yang seperti apa yang Paulus datang. Tetapi dia datang dengan benar-benar dengan sukacita. Walaupun dia jelaskan di sini, dia mengalami sesak, dia mengalami kecemasan. Cemas apa dia tidak jabarkan, tetapi dia catat di sini bahwa apa yang dialami Paulus itu bisa juga dialami saudara dan saya. Tetapi satu inti, supaya kamu tahu betapa besar kasihku kepadamu, kita harus mengedepankan hubungan kita sebagai keluarga Kulkana. Kita harus bangun bersama-sama Kulkananis sebaik mungkin. Saya tanpa kalian, Kulkana ini tidak akan apa-apa. Kulkana besar bukan karena saya. Semua yang hadir di sini.